Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya @tanyademit. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Nenek Kayu Bakar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita yang dulu berkembang dan menggemparkan di salah satu kampung yang ada di lereng gunung di dekat kampungku. Tentang kemunculan seorang nenek misterius pencari kayu bakar yang sering kali menyesatkan para warga yang ada di kampung tersebut. Aku mendapatkan cerita ini dari kakakku yang mendapatkan seorang suami dari kampung tersebut. Sebuah kampung terpencil yang harus melewati jalanan menanjak dan melewati beberapa persawahan serta kebun bambu dan hutan yang luas. Ini adalah sudut pandang suami dari kakakku yang pada kejadian itu masih remaja dan tinggal di kampung tersebut sebagai seorang anak dari bandar sayur yang ada di sana. Maka dari itu kita mulai ceritanya. Nenek, ngapain di hutan sore-sore? Mang Ujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Suasana hutan yang mulai gelap disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mang Ujang sedikit panik karena dia takut dengan orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka. Karena pada waktu itu, kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun melihat nenek tua dan renta di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mang Ujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah bambu panjang berisi air gula aren yang diambil di hutan dengan ijuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya, dia berlari mendekati nenek itu sambil kembali berteriak memanggilnya. Tidak lama nenek itu menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas, kulitnya yang pucat serta kurus, serta rambutnya yang putih membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, dengan baju kebaya yang lusuh dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuatnya Mang Ujang semakin iba. Gak ada anaknya gitu yang bantuin, sampai dia sendiri harus nyari kayu bakar sendirian, gumamnya sambil mendekati nenek itu. Ada apa cu? Jawab nenek itu sambil tersenyum. Mang Ujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. Kalau nenek tinggal di kampung mana biar nanti aku antarkan. Nyari kayu sore-sore gini hati-hati nanti nyasar. Ini itu hutan nek. Nenek itu hanya tersenyum mendengar ucapan dari Mang Ujang. Apalagi setelah dia mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggungnya dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mang Ujang menawarkan diri untuk mengantarkan nenek itu pulang. Dia teringat dengan almarhum ibunya yang jika dirinya masih hidup, mungkin umurnya tidak berbeda jauh dengan nenek yang dia temui di tengah hutan. Ayo nek, sama aku diantarkan pulang. Nenek itu hanya mengangguk. Mang Ujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan, menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mang Ujang kini mengikutinya dari belakang, dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Namun setelah itu Mang Ujang menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepul gula aren yang ada di kampung di hari itu. Hingga besoknya, hilangnya Mang Ujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilah tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota, mereka mengobrol tentang Mang Ujang yang hingga ini hilang seperti ditelan bumi. Kalau si Ujang kemana? Selingkuh gitu ya ke istrinya yang muda, hingga hari ini dia nggak pulang, kata salah satu pegawai bapak yang sedang mengobrol dengan temannya ketika bekerja. Siapa yang mau ke si Ujang? Yang kerjanya ke hutan nyari aren,
Buat makan saja susah, apalagi buat selingkuh. Balas temannya sambil memilah-milah tomat di sana. Kenapa nggak pulang-pulang? Bisa saja ke kampung sebelah, ke Janda Baru. Obrolan itu seperti menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu pasti ngobrolin Mang Ujang yang menghilang hingga hari ini. Aku yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual ke pasar induk hanya bisa mendengarkan obrolan-obrolan itu. Tidak biasanya Mang Ujang menghilang begitu saja. Dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampungku. Dia adalah orang yang paling diandalkan apabila ada warga kampung yang tersesat di hutan. Namun entah mengapa, keberadaannya kini menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan, mencari semua hal yang bisa dijual atau dia makan bersama keluarganya yang ada di rumah. Gula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya. Sehingga akan sangat aneh apabila Mang Ujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang seringkali dia pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil tani ke tempatnya. Tis, nanti setelah semua sayuran diangkut dan diantarkan oleh sopir ke pasar, kita ke rumah si Bu Ella ya. Kita bantu mereka bersama para warga lain untuk mencari Mang Ujang. Soalnya, para warga akan berangkat mencari Mang Ujang. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu, sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil. Aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga tidak terasa, seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tidak lama mobil pun berangkat secara perlahan ke pasar induk untuk menjual hasil tani para warga. Dan aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayuran yang terbuang dan membersihkannya sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. 2 jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. Pak, kenapa sih Mang Ujang bisa menghilang begitu? Bukannya dia tahu jalur di gunung itu? Kataku sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. Bapak juga nggak tahu, Tis. Makanya ini kita berkumpul dulu di rumah Bu Ella atas saran dari Pak RW. Kita coba cari Ujang di dalam hutan bersama dengan warga. Kata bapak sambil mengajakku berjalan melewati jalanan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu. Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah anggukan sambil berjalan mendekati rumah Bu Ella. Aku mengobrol banyak tentang Mang Ujang, seseorang yang menurutku tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja di hutan. Rupanya warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ella. Terlihat Bu Ella menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu termasuk ibuku sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha menenangkan Bu Ella yang menangis atas kehilangan Mang Ujang. Sementara di luar rumah terlihat bapak-bapak dan para remaja kampung yang berkumpul menunggu instruksi Pak RW yang sepertinya sedang menunggu bapak di sana. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga. Wajar saja, semua hasil tani warga bergantung kepada bapak. Apabila bapak tidak menjualnya ke pasar induk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya. Sehingga bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat bapak datang bersamaku pada waktu itu langsung menyambutnya. Dia berjalan mendekati bapak dan membuang rokok yang dia hisap pada saat itu. Sambil sedikit membungkuk, dia langsung bersalaman kepada bapak. Maafkan aku Pak RW, aku harus memastikan semua mobil sayur jalan dulu, baru bisa ke sini, kata bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia dan warga memaklumi apa yang bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika bapak dan aku datang pada saat itu. Dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik di hutan. Terlihat pintu gerbang masuk ke dalam hutan yang nampak menyatu dengan alam karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalanan setapak yang dahan-dahannya saling menyatu satu sama lain sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan bapak masuk bersamaan dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos, tapi karena suara itu bisa menggema ke seisi hutan.
sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah ada di mana. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah rimbunya hutan, namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. "Gimana? Sudah ada si Ujangnya belum?" Bapak berteriak di tengah hutan. Lalu seketika terdengar suara satu ketukan keras di beberapa tempat, yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah ditemukan, mereka akan memberi ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu beranjak sore, Mang Ujang belum juga ditemukan. Pencarian kita nampaknya harus berhenti, karena kita sudah mencapai batas yang bisa kita lewati di tengah hutan. "Tis, berhenti Tis, jangan melewati lapangan itu," kata bapak sambil menunjuk ke arah salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja, namun ada sebuah tugu kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut, seperti sudah dibuat selama ratusan tahun di sana. "Kenapa Pak?" "Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan dengan kampung sebelah, dan kita dilarang ke sana, karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan yang masuknya melalui kampung sebelah," jawab bapak dengan pelan. "Tapi Pak, bisa saja si Mang Ujang pulang lewat jalan sini. Apalagi dia tahu seluk-beluk hutan ini Pak." Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur aku tidak tega melihat tangisan Bu Ella dan anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini. Bahkan dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari ini. Pencarian hari itu rupanya tanpa hasil. Bapak berencana akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di keesokan harinya, agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok hari. Agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan para aparat desa. "Sekarang ayo kita pulang. Kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang. Namun gak ada hasil," kata bapak sambil menepuk pundakku dan membalikkan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas, aku melihat tugu kecil itu kembali. Namun kali ini agak berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk yang berjalan perlahan di belakang tugu itu. Jaraknya yang jauh membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu. Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mataku yang terbuka lebar. Namun, "Mau kemana kamu?" kata bapak yang menarik kembali pundakku sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. "Sudah bapak bilang, jangan mendekati tempat itu. Ayo pulang." Aku hanya mengangguk ketika bapak mengajakku pulang untuk kembali. Aku akhirnya membalikkan badanku, namun aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut. Dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sosok nenek-nenek yang berdiri menatapku sambil tersenyum di sana. Aku tidak bisa memalingkan pandanganku ketika melihat nenek-nenek itu. Dia terlihat seperti manusia pada umumnya. Karena sinar matahari sore yang kini redup tidak terlihat, membuatnya transparan seperti cerita-cerita hantu yang aku dengar. "Tis!" Bapak kembali memanggilku, dan aku akhirnya memalingkan kembali wajahku dan membiarkan nenek itu berdiri di sana tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba. Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang seringkali menjual hasil hutannya kepada bapak, membuat dirinya iba kepada Bu Ella dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ella, membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak RW dan beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ella sehingga rumahnya terlihat sangat ramai pada malam itu. Memang wajar, masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain. Dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Bu Ella. Namun berbeda denganku. Aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal. Sehingga aku tidur ketika mereka semua berada di rumah Bu Ella. Karena tengah malam nanti aku akan terbangun kembali, menunggu mobil pick up yang dibawa sopir ke pasar induk untuk menerima uang penjualan sayur dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke pasar induk di keesokan harinya. Waktu terus berlalu. Tidak terasa sudah jam 1 malam. Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suro sebagai sopir dan Nardi sebagai kenek yang merupakan pegawai bapak, hendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepadaku yang menunggu di rumah.
Sebenarnya ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Iki pada saat itu. Namun karena jam 9 malam sayuran yang dia angkut sudah terjual, jadi dia pulang lebih dulu. Tinggal satu mobil lagi yang dikendarai oleh mereka berdua yang pulang setelah sayurannya habis terjual. Perlu diketahui, jalur masuk ke kampungku ini memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak dengan kontur tanah yang berbatu, juga tanpa penerangan sama sekali, dan tentu saja harus melewati hutan tempat Mang Ujang hilang hingga hari ini. Mungkin apabila kalian melewatinya ketika sekarang, jalanannya akan mulus, pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, sehingga sinar matahari akan terlihat jelas. Namun dahulu tidak seperti itu. Hutan ini sangatlah lebat, dan dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan. Tidak jarang banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan tidak jarang ada ular pohon berwarna hijau yang sering jatuh dan menimpa manusia yang ada di bawahnya. Namun hal itu tidak berlaku terhadap sopir-sopir bapak. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang. Karena memang sudah tugasnya mengantarkan sayuran dari petani ke pasar induk dan pulang ketika malam setelah sayuran habis terjual di hari itu. Katanya si Ujang hilang di hutan, kata Suhro yang bertanya kepada Nardi dengan tatapan yang fokus ke jalanan yang gelap sambil merokok. Nardi pun menoleh. Dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit bercanda. Diumpetin hantu mungkin, atau sedang tapa biar kaya, jawab Nardi sambil mengisap rokok dan tersenyum kecil. Us, jangan begitu, kasihan Bu Ella kalau tidak pulang hingga sekarang. Obrolan tentang Mang Ujang menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua heran, Mang Ujang yang tahu seluk-beluk hutan tiba-tiba tidak pulang. Sesosok orang yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang tersesat di hutan, kini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah obrolan mereka tentang Mang Ujang, secara kebetulan, mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang gelap. Mesinnya mendadak mati, sehingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang terjadi. Suasana gelap menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang tinggi menjulang ke atas, dengan suara hewan malam bisa membuat merinding dibuatnya. Namun Nardi dan Suhro nampak biasa saja. Jalan yang mereka sering lewati ketika malam membuat mereka tidak takut sama sekali. Duh, ini air radiator kayaknya dikit dan perlu ditambah. Mang, punten eta air bawah di belakang jok buat ngisi air radiator, kata Suhro yang menyuruh Nardi untuk mengambil air minum untuk diisi ke radiator mobilnya. Nardi yang pada saat itu lagi merokok langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalanan. Dia menginjaknya beberapa kali agar nyala api padam. Sebelum akhirnya dia merogoh air minum yang ada di belakang jok mobilnya untuk diberikan kepada Suhro. Namun tepat ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba, "Lagi apa, Jang?" Sontak Nardi kaget ketika memalingkan wajahnya. Dia melihat sesosok nenek-nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar dan menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak napak ke tanah pada saat itu. Dia memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia, bukan sesosok makhluk yang datang kepadanya tengah malam seperti ini. "Nek, kalau nenek ngapain di tengah hutan malam-malam gini?" kata Nardi dengan nada yang heran. "Ini cu, nenek mau pulang setelah ngambil kayu bakar untuk masak besok," katanya sambil tersenyum. Senyumannya yang hangat kepada Nardi membuat dirinya semakin yakin bahwa nenek yang dia lihat bukanlah sesosok makhluk yang menjadi penghuni di hutan ini. Meskipun di dalam perkataannya ada sedikit hal yang membuat dia bertanya-tanya. Kenapa dia mencari kayu bakar tengah malam begini? Apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung. Suhro yang melihat Nardi sedang mengobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia juga heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. "Jang, nenek ikut pulang ya, biar cepet kalau pakai mobil mah." Suhro pada saat itu mengangguk dan tanpa menanyakan alasan nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Sudah wajar bagi dia untuk membantu orang-orang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan satu atau dua kali dia melakukan hal itu, sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas.
karena tidak ada kendaraan umum atau ojek yang mau melewati tempat ini ketika malam tiba. "Nek, duduknya di depan ya, masa duduk di bak belakang?" kata Suro yang menawarkan diri untuk duduk di depan bersama dirinya, sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai di kampung nanti. Dia hanya berterima kasih sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Aku yang menunggu mereka kini sedikit terkantuk-kantuk di depan rumah. Dengan secangkir kopi dan sarung yang menutupi seluruh tubuhku, aku menunggu mereka berdua sambil ditemani oleh Iki yang sudah pulang terlebih dahulu dan tertidur di sebelahku pada saat itu. "Pada kemana ini supir ya?" kataku sambil melihat jam dinding yang sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi. Aku hanya melamun sambil menyeruput kopi, melihat gelapnya malam di luar rumah yang bertabur bintang di atas sana. Namun tidak lama berselang aku dikejutkan oleh suara mobil yang dipaksa mengebut di jalanan berbatu. Di sana aku melihat Nardi dan Suhro yang nampaknya ketakutan di dalam mobil itu. Seketika aku langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Mereka turun dan berdebat tentang sesuatu sambil berlari ke arah rumah. "Kataku juga itu hantu. Buktinya menghilang nenek itu," kata Suhro dengan nafas yang terengah-engah. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Nardi. Dia menolak argumen yang diberikan oleh Suhro. "Tapi ini, ada kayu bakar di sini. Masa hantu nyari kayu bakar? Ini lihat, masih ada kayu bakarnya," kata Nardi yang menunjuk kayu bakar yang tergeletak begitu saja di belakang mobil mereka. Seketika aku mencoba menenangkan mereka berdua. Suhro nampak ketakutan atas apa yang terjadi, sehingga dia mengebut di jalanan yang berbatu hingga sampai ke rumah pada malam itu. Aku mencoba mencari kenapa mereka bisa ketakutan seperti itu. Akhirnya Suhro bercerita tentang nenek yang dia temui, yang tiba-tiba menghilang begitu saja sebelum memasuki kampung. Sehingga dia mempercepat laju mobilnya karena dia menyangka bahwa itu adalah hantu. Namun Nardi sedikit ragu akan hal itu, karena dia sudah memastikan bahwa nenek yang dia lihat kakinya tidak melayang dan menempel ke tanah. Aku kembali teringat atas apa yang aku lihat di tengah hutan dengan cerita mereka berdua. Sesosok nenek tua yang aku lihat di lapangan tengah hutan yang mungkin sama dengan apa yang mereka temui tadi di hutan. Apakah ini sebuah pertanda? Entahlah, aku tidak tahu akan hal itu. Aku hanya mengambil uang sayur dari mereka dan menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat. Aku juga membangunkan Iki yang tertidur pulas di sana untuk pulang ke rumahnya, dan kayu bakar yang ada di mobil Suhro akan dibawa Iki untuk dipakai sebagai kayu bakar di rumahnya. Karena di antara mereka berdua tidak ada yang ingin membawa kayu bakar tersebut pulang. Aku pun memarkirkan kedua mobil itu agar gampang ketika sayuran diangkut ke atas mobil ketika pagi tiba. Sedangkan Suhro, Nardi dan Iki pulang ke rumah masing-masing yang letaknya masih berada di satu kampung denganku pada malam itu. Iki pulang sambil menggendong kayu bakar yang dia bawa, berjalan di tengah malam di sebuah kampung yang sepi dan hening ketika malam tiba. Yang ada hanyalah gonggongan anjing yang menunggu sang pemiliknya pulang ke rumah pada saat itu. Kondisi rumah pun terlihat sangat sepi karena ibu, bapak dan kedua adiknya masih tertidur pulas di sana. Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kayu bakar yang dia bawa disimpan di dekat pintu untuk nanti dia pakai ketika ibunya memasak ketika pagi tiba. Dia tertunduk lemas di sebelah kursi di ruangan tengah. Rasa kantuknya yang begitu kuat membuat dirinya kembali tertidur di atas kursi dengan kain sarung yang dia pakai untuk menutupi tubuhnya pada saat itu. Kampung pun kembali hening. Aku yang ada di depan rumah memilih untuk memejamkan mata di luar, menunggu para petani datang sambil membawa hasil tani ketika subuh menjelang. Sedangkan Iki, dia dikejutkan oleh sebuah ketukan dari pintu ketika tepat jam 4 subuh. Sambil terkantuk-kantuk, dia melihat jam dinding yang ada di sana dan kembali bangun untuk membuka pintu itu. "Ngapain sih? Jam segini ngetuk pintu rumah?" katanya sambil menggerutu. Tak tak tak. Suara ketukan itu terdengar sangat pelan. Ketika Iki masih berjalan menuju pintu rumah, mulutnya menguap. Dia masih kurang tidur karena terbangun ketika Suhro dan Nardi datang ke rumah pada saat itu. Dia membuka pintunya dengan perlahan. Suara decit pintu kayu terdengar dengan jelas ketika suasana sedang hening seperti ini. Terlihat sosok yang nampak asing muncul di depan pintu.
Wajahnya tersenyum dengan tubuhnya yang nampak bungkuk. Rambutnya yang putih terurai, dengan wajahnya yang keriput, dia menatap Iki yang masih mengantuk di dekat pintu rumahnya. Ada apa, Nek? Nampak Iki kebingungan. Ada nenek-nenek datang ke rumahnya ketika subuh tiba. Nenek tersebut mengangkat salah satu tangannya secara perlahan. Tangannya yang benar-benar keriput terlihat dengan jelas olehnya. Dia membuka mulutnya secara perlahan sambil berkata kepada Iki yang ada di sana. Nenek mau ambil kayu bakar yang tadi ketinggalan di mobil, katanya sambil menunjuk kayu bakar yang dia simpan di dalam rumah. Sontak perasaan Iki berubah ketika dia mendengar hal itu. Seperti ada hawa dingin yang menusuk dari luar yang membuatnya merinding secara tiba-tiba. Belum lagi lampu yang menyala berkedip begitu saja dan beberapa kali membuat suasana di depan rumahnya menjadi menyeramkan. Selang beberapa menit berlalu, nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan entah mengapa, Iki yang membuka pintu rumahnya pun ikut menghilang. Hanya kayu bakar saja yang ada di dalam rumah dengan pintu yang terbuka lebar pada saat itu. Dan hal itu diketahui oleh keluarganya ketika pagi tiba. Tis, bangun Tis. Aku tiba-tiba dibangunkan oleh bapak di pagi itu. Rasa kantuk yang masih menyerang karena aku yang kurang tidur membuat aku berat untuk membuka mata. Setelah aku menerima sayuran ketika subuh dari petani, biasanya aku akan tidur kembali di depan rumah dan dibangunkan di siang hari oleh bapak ketika sayuran sudah siap untuk diangkut ke mobil. Namun kali ini aku dibangunkan tepat 1 jam ketika aku tidur kembali. Aku diinterogasi tentang hilangnya Iki karena keluarganya datang dan menanyakan keberadaan dirinya yang kini menghilang entah kemana. Mereka bahkan membawa kayu bakar yang tergeletak begitu saja di dalam rumah sebagai bukti bahwa Iki sudah pulang ke rumah namun menghilang. Aku menjelaskan kembali tentang Iki, tentang kedatangan Suhro dan Nardi, juga tentang kejadian mereka bertemu dengan nenek-nenek di jalan yang membawa kayu bakar itu lalu menghilang begitu saja. Aku berkata bahwa Iki benar-benar pulang dan tidur di sebelahku ketika aku menunggu Suhro dan Nardi pada malam itu. Bahkan aku menyusul mereka berdua untuk memperkuat argumenku tentang Iki dan memastikan bahwa Iki sudah pulang ke rumah. Apa gara-gara nenek yang nebeng ke mobil Suhro dan Nardi ya? Tanyaku kepada bapak. Bisa jadi itu adalah pelaku pesugihan yang ada di balik hutan yang kemarin bapak bicarakan. Karena sewaktu kita mencari Mang Ujang, aku ingat bahwa aku bertemu nenek-nenek di lapangan itu. Aku takut bahwa itu adalah sosok yang sama dengan yang Suhro dan Nardi temui sewaktu di jalan. Semuanya terdiam. Mereka bingung atas apa yang aku katakan. Apakah mereka harus percaya atau tidak atas apa yang aku ucapkan? Karena tidak mungkin nenek-nenek itu bisa menghilangkan orang begitu saja. Bapak yang mendengar perkataan itu langsung berpikir keras. Bahkan dia sampai memanggil Pak RW untuk berdiskusi tentang hal ini. Ini sudah menjadi hal yang serius. 2 orang di kampung hilang begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan tempat pesugihan yang ada di balik hutan, yang berbatasan dengan kampung sebelah? Atau mungkin ada misteri lain di balik itu? Bapak akhirnya memutuskan untuk mencari kembali mereka ke hutan bersama warga. Dia mencoba mempercayai atas apa yang aku lihat. Jadi gimana Pak? Kita mau menyusul hingga tempat pesugihan itu. Nanti kalau kualat gimana? Nampak ada sebuah keraguan dengan Pak RW dan para warga. Mereka yang tahu bagaimana seramnya hutan itu membuat mereka nampak ragu. Namun Bapak berusaha meyakinkan mereka bahwa mereka harus mencoba untuk mencarinya. Karena kalau tidak, Bapak khawatir akan ada orang lain yang kembali menghilang. Pak RW yang mendengar hal itu langsung berbalik dan berkata kepada warga untuk mengikuti saran Bapak. Akhirnya Bapak dan warga sepakat untuk mencari mereka ketika siang tiba. Ketika Bapak dan aku selesai untuk mengangkut hasil tari warga ke pasar induk yang ada di kota. Siang pun tiba, nampak awan hitam muncul begitu saja dan menutupi matahari yang bersinar dengan terangnya di atas sana. Warga kini mulai pencarian kembali Iki dan Mang Ujang yang hilang entah kemana. Sedangkan Suhro dan Nardi, dia berangkat ke pasar. Nardi kini menjadi sopir mobil yang seharusnya dikendarai oleh Iki.
Mereka berdua pun diberikan amanat untuk melaporkan kejadian ini kepada aparat desa dengan berkas-berkas yang sudah Bapak siapkan sebelumnya. Bahkan Bapak berpesan bahwa ini adalah laporannya seseorang yang mereka kenal sebagai bandar sayur di kampung itu. Hal itu sengaja dia buat agar laporannya bisa segera diproses oleh mereka dan bisa membantu pencarian orang-orang yang hilang di sana. Entah mengapa pencarian kali ini begitu sulit. Alam rupanya tidak berpihak pada kita semua. 1 jam setelah kita masuk ke dalam sana, hujan pun turun, membuat semua jalan menjadi becek dan licin. Apalagi kabut tebal pun turun sehingga membuat pandangan kita pun terbatas. Namun, suara dari benda-benda yang dipukul-pukul oleh para warga membuat suasana di sana sedikit agak ramai. Meskipun lama-kelamaan suara itu menghilang satu persatu karena suaranya tertutup oleh hujan yang semakin deras di hari itu. "Tis, tunggu dulu di sini. Bapak mau ke Pak RW dulu untuk menanyakan tentang kelanjutan pencarian ini. Nampaknya hal ini harus segera dihentikan karena situasinya semakin tidak memungkinkan," kata Bapak sambil menatap langit yang gelap. Aku hanya mengangguk dengan salah satu tangan yang memegang daun pisang untuk menutupi tubuhku agar tidak basah pada saat itu. Hawa hutan ketika hujan membuat siapapun akan kedinginan, termasuk aku yang sedang berada di sini. Aku akhirnya ditinggal sendirian. Bapak kemudian berbalik dan berjalan menuju Pak RW dan salah satu warga yang letaknya tidak jauh dari sana. Dia berjalan menembus kabut hutan dan secara perlahan menghilang begitu saja di sana. 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga hampir 10 menit berlalu. Aku tidak menemukan tanda-tanda bahwa Bapak kembali kepadaku pada saat itu. Tubuhku semakin kedinginan karena hujan semakin deras dan daun pisang yang aku pakai kini tidak berguna lagi. Akhirnya aku berdiri kembali. Melihat sekelilingku yang penuh kabut dan hawa hutan yang terasa hening sekali sekarang. Seperti tidak ada tanda-tanda bahwa ada warga yang dekat dariku pada saat itu. Aku seperti sendirian sekarang, di tengah hutan yang lebat dan diguyur oleh hujan yang deras. Dengan perasaan dingin yang menusuk, akhirnya aku memutuskan kembali menyusul Bapak yang kini belum kembali. Jalanan yang licin akibat hujan juga kabut yang membuat jarak pandangku terbatas, membuat aku melangkah pelan sambil berpegangan pada dahan pohon pada saat itu. Aku benar-benar tidak merasakan bahwa ada warga yang tadi ikut mencari orang yang hilang di sekitarku pada saat itu. Aku benar-benar sendirian sekarang. Yang kulihat hanyalah kabut putih juga pepohonan yang lebat. Apakah aku tersesat? Atau mungkin Bapak yang tersesat? Entahlah, aku tidak tahu. Yang pasti aku harus bergegas untuk kembali karena aku benar-benar merasa sendirian sekarang. Hampir 10 menit aku berjalan, aku tidak merasakan kehadiran Bapak, juga para warga yang ada di sekitarku. Semua benar-benar hening, hanya suara dari hujan deras saja yang terdengar olehku pada saat itu. Hingga tepat ketika aku berjalan kembali, aku melihat seperti ada 2 bayangan yang sedang mengobrol di sana. Kabut putih yang tebal membuatku tidak bisa mengetahui mereka berdua. Dari bayangan yang aku lihat, itu adalah Bapak dan Pak RW yang sedang mengobrol di sana. Seketika rasa khawatirku hilang. Aku menghela nafas panjang dan bersyukur bahwa aku menemukan mereka berdua. Aku mempercepat langkahku pada saat itu. Jalanan yang licin membuatku harus berhati-hati. Namun aku semakin senang karena aku semakin dekat dengan mereka. Beberapa kali aku berteriak, namun sepertinya suara hujan ini membuat mereka tidak mendengarkanku pada saat itu. Aku berjalan di jalan setapak yang licin untuk mendekati mereka berdua. Rasa lega semakin terasa ketika aku semakin dekat dengan mereka. Meskipun jarak pandangku terbatas akibat kabut tebal, namun aku yakin bahwa mereka adalah Bapak dan Pak RW yang tertutup kabut tebal di sana. "Pak!" Aku mulai berteriak, mengangkat tanganku dengan harapan aku bisa menepuk pundaknya pada saat itu. Namun, bayangan itu seperti tidak bisa disentuh. Bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap ketika aku ingin memegangnya. Hingga sat, tubuhku oleng. Aku tidak bisa mempertahankan tubuhku pada saat itu, sehingga hal itu membuatku terjatuh dengan sendirinya. Aku terguling di antara semak-semak hutan, bersamaan dengan hujan yang terus mengguyur tubuhku yang terjatuh pada saat itu. Seketika aku tidak sadarkan diri di sana.
dan entah mengapa aku kembali bangun ketika malam tiba di dalam hutan tersebut. Tubuhku terasa perih ketika aku terbangun. Ranting-ranting pohon yang aku tabrak ketika aku terjatuh pada saat itu membuat bagian tubuhku luka. Namun, aku masih bersyukur tidak ada salah satu anggota badanku yang terkilir pada saat itu. Hujan juga nampaknya sudah berhenti, yang kini berganti dengan sinar bulan purnama yang setidaknya bisa membuat kedua mataku bisa melihat keadaan hutan ketika malam. Meskipun itu samar-samar. Aku sekarang harus bagaimana? Aku hanya tertunduk lemas di bawah sebuah pohon besar di dekatku. Tidak terasa mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Aku bingung harus melakukan apa sekarang. Aku tiba-tiba kaget dengan suara yang tiba-tiba terdengar oleh kedua telingaku. Di saat-saat seperti ini, telingaku kini jadi semakin waspada. Apalagi di hutan pada malam hari seperti ini sangatlah sepi. Suara hewan malam kini muncul dan terdengar olehku. Terutama suara burung hantu yang mengagetkanku pada saat itu. Aku semakin bergidik ketakutan. Aku mendekatkan kakiku dan memegangnya. Aku menunduk karena aku sangat takut melihat keadaan sekitar yang kini gelap gulita. Di tengah kebingunganku, aku terus-menerus berpikir tentang segala hal pada situasi seperti ini. Aku tidak bisa berteriak meminta tolong karena tidak mungkin ada warga kampung yang berkeliaran di hutan ini sekarang. Aku akhirnya memberanikan diri mencoba untuk keluar dari tempat ini dan pulang ke kampung untuk beristirahat. Berusaha menembus malam dengan jalur yang aku ketahui. Dan hanya bermodalkan sinar bulan sebagai penerangku satu-satunya. Setelah berjalan beberapa menit menembus hutan, langkahku tiba-tiba terhenti karena aku mendengar sesuatu yang muncul dari dalam kegelapan malam. Ada suara seseorang yang sedang berjalan dan menyeret kakinya di antara daun-daun kering di tengah hutan. Suara tersebut kembali terdengar olehku. Bahkan suara tersebut semakin jelas terdengar oleh kedua telingaku. Dan suara itu membuatku sangat yakin bahwa itu bukanlah suara hewan malam seperti babi hutan yang datang kepadaku untuk mencari makan. Tapi itu adalah suara langkah kaki manusia yang sengaja menyeret kakinya di antara daun-daun kering secara perlahan. Entah mengapa tepat ketika aku mendengar suara itu, hatiku berkata bahwa aku harus menjauhi tempat itu dengan segera. Tanpa penerangan sama sekali, aku akhirnya berjalan kembali dengan meraba pepohonan yang ada di sekitarnya. Aku melakukan hal itu agar aku tidak terjatuh akibat jalanan yang aku lewati ini penuh lumut dan berlumpur. Apalagi sinar bulan tidak sepenuhnya mampu menerangi jalanku. Pikiranku kacau, hatiku tidak karuan. Aku terus-terusan berpikir yang tidak-tidak selama di hutan ini. Namun aku harus tetap bergerak, karena aku harus bisa keluar dari hutan ini dengan segera. Tidak lama aku berjalan melewati pepohonan. Akhirnya aku menemui jalanan setapak. Aku pun bisa berlari dan mengikuti arah jalan itu. Aku yakin bahwa jalanan tersebut adalah jalanan setapak yang bisa menembus hutan dan sampai di kampung. Aku terus-terusan berlari dengan rasa takut melewati jalanan setapak yang becek dan berlumpur tersebut tanpa henti. Keringat dingin kini membasahi tubuhku. Tanganku tidak henti-hentinya bergetar karena ketakutan. Bahkan beberapa kali aku menutup telingaku karena suara-suara malam di dalam hutan membuat jantungku berdetak sangat kencang. Hingga langkahku mendadak terhenti di tengah-tengah jalan setapak yang aku lalui saat ini. Karena sepasang mata merah tiba-tiba muncul tidak jauh di depanku, bersamaan dengan bayangan hitam yang bercampur dengan gelapnya hutan pada malam itu. Apa itu? Mulutku mengeluarkan suara dengan sedikit bergetar. Tubuhku tiba-tiba terasa terhenti ketika ada sesuatu di depanku yang menghalangiku ketika aku berlari melewati jalan setapak ini. Aku kini hanya bisa terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuhku karena tekanan yang dikeluarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul dengan mata merahnya yang menyala di depanku. Aku berusaha membuat tubuhku bergerak kembali. Dengan rasa takut yang kini mulai memuncak, aku mau tidak mau harus kembali berlari ke arah sebaliknya dan mencari jalan lain agar aku bisa melewati sepasang mata yang berdiri di jalanan setapak tersebut. Namun, krasak. Dari arah belakang terdengar kembali suara orang yang berjalan. Suara yang tadi terdengar di dalam hutan yang rupanya terus-menerus mengikutiku
dengan kaki yang terus-menerus diseret melewati daun-daun kering agar suaranya terdengar olehku. Rasa panik dan bingung kini terasa olehku. Di ujung sana ada sepasang mata dengan bayangan hitam yang besar yang menutupi jalan setapak tempat aku berlari pada saat ini. Dan di belakang sana terdengar sebuah suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang secara perlahan. Aku terjebak di antara keduanya, di mana di kiri dan kanan jalan setapak itu hanyalah semak-semak berduri di antara pepohonan besar yang gelap gulita. Di saat kebingunganku pada saat itu, aku akhirnya melakukan hal yang menurutku sangatlah bodoh untuk dilakukan, karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi pada kondisi seperti ini. Kerusak. Aku akhirnya berlari ke arah semak hutan dan membiarkan tubuhku terkena duri tajam yang melukaiku pada saat itu. Rasa perih mulai terasa di sekitar tanganku. Aku hanya mengernyit kesakitan ketika aku sengaja membiarkan tubuhku melewati semak-semak hutan yang berduri. Aku terus-menerus berlari melewati beberapa semak-semak yang menghalangi jalanku. Kaki, tangan, bahwa wajah kini terasa perih akibat luka yang disebabkan duri dari semak-semak tersebut. Aku mencoba bertahan dari rasa perih yang aku rasakan agar aku bisa terhindar dari sesuatu yang aku lihat tadi. Namun, ketika aku keluar dari semak-semak hutan dengan luka yang memenuhi tubuhku, aku menemukan sebuah tempat kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hutan. Nafasku terengah-engah. Aku sedikit membungkukkan badanku untuk menahan kedua kakiku agar aku tidak terjatuh. Aku kini berada di sebuah tempat yang dilarang untuk Bapak masuki ketika aku mencari Mang Ujang. Sebuah lapangan kecil dengan sebuah tugu di ujungnya yang merupakan tempat pesugihan yang ada di balik hutan ini. Aku tahu tempat ini. Tinggal aku kembali mengikuti jalan setapak. Aku berbalik dan mencari jalanan setapak yang pernah aku lewati bersama Bapak pada saat itu. Namun entah mengapa aku tidak melihatnya sama sekali sekarang. Lapangan itu dipenuhi oleh pepohonan lebat di semua sisinya, seperti tidak ada jalan keluar sama sekali. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.